Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang selanjutnya. Cuman sebelum kita masuk nih Pak, saya mau nanya dulu, ayo udah dilatih belum PR-PR yang saya berikan kemarin? Nah, kalau belum dilatih mungkin teman-teman dimatiin aja karena ini udah jauh lebih susah loh gitu. Kita akan melibatkan ketukan di sini, kita akan melibatkan memainkan dua not di bass drum yang nanti juga bisa kita mainkan sebagai bisa untuk melatih memainkan teknik slide. Di sini akan sedikit saya berikan tentang teknik slide, gambaran tentang teknik slide, tapi yang lebih detail ada di buku drum saya. Ini ketukan lumayan sering dipakai, oke? Duk 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 duk, oke? Nah, kalau teman-teman memang tertarik mempelajarinya daripada nungguin saya, mendingan teman-teman bisa beli ebook drum saya. Di sini ada lanjutannya. Semua yang saya sharingkan di sini tuh ada di ebook drum saya. Jadi teman-teman akan bisa mempelajari dengan lebih mudah dan lebih teratur gitu, karena urutannya ada. Untuk detail mengenai berapa biayanya, gimana cara memesannya, silakan dibaca di kotak deskripsi. Isinya apa saja silahkan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Atau teman-teman bisa ikutan gabung aja di grup khusus yang saya buat di Facebook. Jadi saya buat grup khusus di Facebook untuk teman-teman yang ingin belajar drum atau ingin tahu gitu, misalnya kita di sana belajar dari pelajaran-pelajaran drum dari para drummer-drummer dunia. Bahasa Inggris dong. Iya, ya gue gak ngerti bahasa Inggris. Tenang, video-video yang ada di sana sudah semuanya saya terjemahkan dan sudah saya berikan subtitle bahasa Indonesianya, sehingga teman-teman akan lebih mudah di dalam mempelajari drum. Dan kemudian untungannya lagi adalah teman-teman belajar dari orang-orang yang memang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Jadi teman-teman mempelajari dari sumber yang benar. Oke? Gimana sih ikutan gabung di grup khusus saya? Ikutan gabung di grup khusus saya itu caranya cuma satu. Ikut iuran bulanan, bayar iuran bulanannya aja, dan bayaran iuran bulanannya itu jauh lebih murah ketimbang kalau teman-teman membeli ebook drum saya. Jadi ikutan gabung deh. Detail mengenai kedua hal tersebut silahkan dibaca di kotak deskripsi, di mana saya memberikan link menuju ke blog saya. Di situ saya jelaskan lebih rinci lagi. Oke, ikutan gabung, baca detailnya di sana. Sekarang kita akan masuk ke ketukan kita yang berikutnya. Saya mainin dulu ketukannya ya. Nah, ketukan ini teman-teman kalau dengar lagunya Maroon 5 yang judulnya Sunday Morning, ada bagian duduknya tuh ada. Jadi kayak kalau nggak salah ketukan drumnya Sunday Morning itu seperti ini. Jadi duduknya ada gitu. Jadi ini bisa nanti teman-teman bisa cobain gitu. Mungkin ada ketukan-ketukan lainnya juga di Maroon 5 itu. Dan ini juga bisa teman-teman gunakan untuk latihan memainkan teknik slide. Teknik slide itu apa sih? Teknik slide itu adalah gampangnya, sederhananya adalah kita menggunakan single. Ini single pedal nih, single pedal. Teman-teman bisa lihat kan ya, ini single tuh, single satu, gitarnya satu, single pedal. Suaranya kayak terdengar kayak double pedal, gertak. Nanti saya akan coba mainkan di ketukan. Perhatikan kaki saya memainkannya. Ini teknik slide yang dimainkan di ketukan. Gitu. Jadi itu tadi gimana sih? Nah, ini salah satu latihannya juga gitu. Nanti kalau kita sudah mempelajari teknik slide, kita bisa melatihnya dengan dua di atas, dua di bawah misalnya. Tinggal kemudian dicepetin, jadi nanti jadi bisa cepat. Atau misalnya ketukan samba.
Jadi yang ini itu banyak kegunaannya gitu. Oke, nah kita akan mempelajari ketukan ini karena kita bukan pelajari teknik slide, kita bukan mempelajari ketukan samba juga. Itu cuman jadi kayak intermezzonya aja bahwa ketukan yang ini cukup penting untuk dipelajari. Banyak lagu, banyak ketukan yang menggunakan itu tadi. Oke. Bass drumnya kita mainkan 2 kali saat kita menghitung hitungan 1. Jadi kayak gini. Oh iya, sekilas tadi tentang teknik slide saya lupa. Banyak yang nanya, untuk bisa mainin teknik slide itu harus pakai sepatu apa? Enggak, ini kan teman-teman lihat saya nyeker ya, kaki saya nggak pakai sepatu kan. Pakai sepatu bisa, nyeker juga bisa, jadi nggak masalah gitu loh. Kalau banyak orang yang mempermasalahkan, pedal saya nggak, pakai pedal apa aja bisa gitu loh. Pakai pedal apa aja bisa, asal latihan aja yang banyak. Teknik slide detailnya ada di ebook drum saya. Oke, balik lagi ke itu tadi. Tuh, kita hitung sampai 4 sekarang ya. Hitungannya seperti ini. Kalau udah bisa dimainin, bisa teman-teman mainkan seperti ini. Baru kemudian kita masukin snare drumnya di hitungan yang ketiga. Jadi seperti ini. Nah sekarang saya mau ngasih PR nih, gitu. Kita akan memainkan di right cymbal ditambah hi-hat, jadi seperti ini. Hitungan hi-hatnya sama yang kemarin di 1-3. Terus kemudian bass drum, snare sama, hitungannya sama yang tadi saya jelaskan. Oke, jadi kalau dimainkan secara pelan sampai cepat, jadi kira-kira seperti ini. PR yang pertama ya, PR yang kedua kita memainkan, ntar dulu deh PR-nya, atau mau dibuat PR. Yang kedua adalah gini, ketukan 1, kita udah belajar ketukan 1, kita udah belajar ketukan 4, kita gabungin 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, jadinya seperti ini.
kedua adalah dimainkan di right cymbal menggunakan hi-hat di 1/3. Oke, menggunakan hi-hat jadi seperti ini. Sorry, salah. Oke, kemudian kita bisa gabungin ketukan 2 sama ketukan 4. 2 4 2 4 2 4 2 4. Jadinya seperti ini. PR yang ketiga, kita mainkan di right cymbal, tambahkan hi-hat, jadinya seperti ini. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan mainkan ketukan 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Jadinya seperti ini. PR yang berikutnya PR yang 4 ya. PR yang 4 tuh 2 3 ya, PR yang 4. PR yang keempat itu kita mainkan sama di right cymbal tambahin hi-hat. Jadi seperti ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Coba dilatih di rumah. Kalau nggak punya drum di rumah, coba sewa studio 1 jam. Terus pakai drumnya aja, ikuti apa yang saya sharingkan. Coba dihitung dengan keras, karena dengan kayak gitu teman-teman akan mulai tahu kapan bareng, kapan enggaknya. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya.